Halo semuanya, perkenalkan nama aku Raihana Haya Alfauzia. Di sini aku akan menjelaskan salah satu tokoh antropologi yaitu Edward Taylor. Di sini topik yang akan kita bahas ada 5. Yang pertama biografi, yang kedua pendidikan, yang ketiga pekerjaan, yang keempat karya-karya, serta yang kelima kontribusi yang dibuat oleh tokoh sehingga tokoh dapat menjadi antropologi. Sebelum masuk ke dalam biografi Edward Taylor, kita masuk ke teori Edward Taylor terlebih dahulu. Ia menerima premis bahwa semua masyarakat berkembang dengan cara yang sama dan menekankan perkembangan universal peradaban manusia dari biadab menjadi barbar, lalu menjadi beradab. Kemudian kita masuk ke biografi Sir Edward Bernard Taylor atau akrab disapa Taylor, lahir pada 2 Oktober 1832 di London. Ia adalah putra keempat dari 6 bersaudara. Keluarganya memiliki pabrik pengecoran kuningan yang dikenal sebagai keluarga Quaker atau seorang Quaker, dan Edward Taylor wafat pada tanggal 2 Januari 1917 di Wellington. Kemudian perjalanan pendidikan Edward Taylor terdidik di Grove House, sebuah sekolah yang dikelola oleh Society of Friends. Sebagai seorang Quaker, Taylor tidak dapat menghadiri sekolah yang mewajibkan kehadiran di Chapel. Pada tahun 1855, Taylor menunjukkan tanda-tanda tuberkulosis dan ia dikirim untuk pemulihan ke Amerika Serikat. Di sana, ia bertemu dengan Henry Christie. Mereka berdua melakukan perjalanan menuju Meksiko. Taylor, di bawah arahan Christie yang berpengalaman, memperoleh pengetahuan praktis tentang kerja lapangan arkeologi dan antropologi. Sekembalinya ke Inggris, tuberkulosisnya kambuh dan mengalami masa pemulihan di Cannes. Kemudian, riwayat pekerjaan yang dimiliki oleh Edward Taylor. Yang pertama, pada tahun 1902, beliau mengundurkan diri dari penjaga museum universitas. Pada tahun 1903, beliau terpilih menjadi profesor antropologi. Pada tahun 1903, beliau terpilih sebagai anggota kehormatan di Oxford. Pada tahun 1907, Taylor dianugerahi medali Huxley, yaitu medali kehormatan. Selanjutnya ada tahun 1909, Taylor mengundurkan diri dari universitas, dan terakhir pada tahun 1912, Taylor dianugerahi gelar kebangsawanan. Edward Taylor memiliki beberapa karya. Pada tahun 1871, 1861, dan tahun 1881 dengan judul salah satunya Primitive Culture. Beberapa kontribusi yang Edward Taylor lakukan agar menjadi antropolog yaitu yang pertama, analisisnya tentang masyarakat skala kecil dan hubungan antara budaya dan mentalitas, serta karyanya tentang evolusi budaya dan agama animisme. Yang kedua, menetapkan prinsip-prinsip teoritis antropologi Victoria dalam primitive culture. Dan yang terakhir, Taylor memperkenalkan kembali istilah animisme atau kepercayaan pada jiwa individu atau anima dari segala sesuatu dan manifesti alam. Nah, itu dia beberapa mengenai tokoh Edward Taylor. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.